Kita buka dulu kardusnya. Oke, mulai terlihat dan kalian lihat ini adalah MSI Pro A510B. Jadi kita lihat isi dalamnya ada apa saja. Nah, ini gue udah curiga, terus dapat sound card USB audio, cuman nggak tahu buat apa. Terus black panel sama motherboardnya sendiri. Dan ini gua cek dulu, sedikit agak kuning ya dari motherboardnya. Nggak tahu ini agak kuningnya kenapa, penyebabnya. Udah termasuk NVMe dengan prosesornya Core i3 generasi 10 5F, Bigen dengan NVMe, port SATA-nya ada 4 contohnya. Ini port USB-nya dia ada 6, termasuk audionya, kabel LAN untuk port LAN. Oke, selanjutnya kita lakukan adalah pembongkaran, karena ini jatuhnya upgrade. Sebelumnya pakai H310M, sekarang ganti dengan H510M. Kita bongkar dulu casingnya. Ini PC yang kalian lihat yang biasa saya pakai buat ngedit, buat kerjaan dan bikin konten-konten videonya. Itu masih pakai Core i3 9100F, Core i3 generasi 9. Ini VGA yang saya pakai itu ada di GB 78 GB dengan dual fan, pastinya dengan pin powernya ada 8. Oke, kita bongkar dulu kabel-kabelnya. Sekarang bongkar di motherboardnya. Kita buka bautnya pelan-pelan. Ini videonya gue percepat aja ya. Kalau ini sudah terbongkar motherboardnya, yang gua mau ambil itu coolernya, pakai Micro colorful H310M. Yang gua mau ambil itu fan prosesornya sama VGA nya, mau gue pindahin ke MSI. Nah, ini yang gue pindahin. Nah, itu gue udah pakai thermal pad. Nah, ini yang gue pindahin tuh pertama di fan prosesornya, termasuk RAM-nya gue pindahin di sana. Bang, kan harusnya di bawah. Ya udah, nggak masalah kan, gitu aja, sama aja kan masangnya. Lagian juga barang-barang gua. Oke, kita pasang di sini port-portnya. Nah, ini jatuhnya micro ATX ya, bukan mini ATX. Jadi dia agak sedikit panjang dari yang sebelum colorfulnya. Nah, ini waktu tes unit. Saat tes unit pemasangan semuanya sudah normal. Tapi di sini mulai panik karena PC-nya udah tidak nyala. Padahal pemasangan portnya sudah benar, udah clear CMOS, udah pasang RAM, pin power CPU-nya pakai yang 8. Gue bongkar lagi, gue colok lagi, bongkar lagi, colok lagi. Saat pengetesan ternyata tetap tidak ada power yang nyala. Gue bolak-balik semuanya udah hampir 2 jam, tetap nggak. Dan gue bingung, sempet gue tanya sellernya yang punyanya, karena ini gue belinya second. Dan gue tanya, kata dia normal, nggak mungkin nggak nyala. Dan ini gue videoin detail-detailnya pemasangan kabelnya.
nggak nyala. Dan di sini gue mulai panik. Dan setelah berapa lama bongkar lagi, pasang lagi, alhamdulillahnya sudah nyala. Kalian bisa lihat di sini akhirnya nyala juga. Core i3 10105F, 4 core 8 thread, RAM-nya 16 GB. Gokil. Nyala juga akhirnya, alhamdulillah. Oke, ini tampilan depan kalian dengan DX nya Core i3 10105F, 3.7 GHz, 8 CPU, 4 core 8 thread. Cuman di sini performanya bisa jalan sampai 4,2. Jadi di rendahnya 3,7, ini prosesor gue jalannya 4.28 GHz. Memorinya yang 16 GB. Oke, 1070 8 GB. Untuk detailingnya kalian bisa cek 4,2 karena dia support sampai segitu. Dia kasih yang performance yang lebih baik. Terus di belakangnya udah bisa pakai HDMI, support 4K, cuman 4K nya nggak bisa sampai 30 fps, kalau nggak salah 25 fps. Minusnya punya gue ini audionya mati, support DDR4. Kenapa gue milih ini? Karena salah satunya bisa di-upgrade sampai prosesornya generasi 11. Kenapa nggak di-upgrade ke 12? Karena TDP nya generasi 12 itu sangat tinggi. Untuk prosesornya sendiri bisa sampai 125 watt. Kalau ini dia masih 65 watt, lebih hemat daya. Support memorinya dengan DDR4 sampai up to 3200 Hz maksimalnya ya. Jadi bisa 2 channel, channel 88 3200. Corpus Premium yang tadi dipakai, terus sudah bisa E4, Turbo M2, bisa pakai NVMe. Udah itu aja. Steel Armor Protection VGA. Ya, itu aja dulu. Semoga bermanfaat, semoga kalian panjang umur. Gue Arga, gue pamit dulu. Jangan lupa subscribe. Pastiin pakai yang terbaru ya, jangan ikutin gue.